Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam gitu dong jawab. Oke. Lihat ke kamera tuh pak. Oh iya ya, ngapain saya harus gini ya? Kan saya Iya pakai ganti ini. ke kamera Ya, pak, bisa tuh gitu pak. Nah ya. Lo agak ini kemalu malu. Ya selamat malam semua. Kita kembali lagi di acara atau season bagi ilmu ya, yang episode kedua. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi partisipasi untuk mengisi bagi ilmu ini. eh Teman-teman di sini nggak perlu perkenalan kali ya, udah kenal juga kali ya. eh Nama aku dan di sini juga udah di-share kan Kang ya. Nah di sini juga ada keterangannya. Nama saya Davan Oval sebagai Finance Officer NextG Indonesia. Sebelum kita mulai masuk ke slide presentasi, mungkin sebelumnya waktu gambar ini di-share, eh ada yang kenapa gambarnya imut gitu kan ya Kang Fikri gitu, yang lain-lain juga mungkin gitu ya, ada yang bertanya kenapa sih harus pakai gambar kayak gini gitu. Terus hari ini juga saya pakai baju three stripes Adidas. Nah sebelum masuk ke slide-nya, kira-kira ada yang bisa nebak nggak ini materinya tentang apa aku bisa lupa. ya? Dan kebetulan juga Kang Deris sebenarnya itu tim saya tuh, dia menyesuaikan baju pakai baju olahraga. Aku bisa lupa. Jadi bisa nebak, jadi pakai baju olahraga ya Kang Deris ya? Ya betul, jadi temanya adalah olahraga. Mari olahraga sanak saudara gitu ya. Nah, kenapa saya bawa materi ini? Karena sebenarnya ini berawal dari keresahan saya gitu ya, yang melihat pola hidup apa ya, pekerja kantor terutama gitu pada zaman sekarang yang eh apa ya, pola hidup sehatnya berkurang gitu. Miris gitu, pola hidup sehatnya berkurang. Seperti contohnya gitu ya, kita kan dari pagi mungkin sebagai pekerja kantor di depan meja gitu ya, di depan laptop, banyak aktivitas yang dalam posisi diam gitu, terus meeting, ngurus-ngurus dokumen, bikin-bikin materi gitu ya, bikin-bikin konten, terus akhirnya setelah itu beres kita pesen makannya bebek goreng gitu ya, atau pecel lele, terus minumnya kopi susu gitu kan, yang dimana itu semua adalah sarang penyakit kolesterol dan diabetes gitu ya, ditambah kita diam gitu posisinya selama dari pagi sampai siang. Jadi ini berawal dari keresahan saya gitu awalnya, makanya saya bawa materi ini. Nah, berawal dari pertanyaan, tahu nggak sih kamu gitu ya, jadi olahraga ini merupakan needs teman-teman gitu, kebutuhan manusia, karena manusia itu didesain untuk bergerak. Tubuh manusia itu didesain untuk bergerak, otot dan sendi kita itu didesain untuk bergerak dalam intensitas sedang gitu, dalam aktivitas yang berintensitas sedang. Apa sih aktivitas yang berintensitas sedang itu? Jadi aktivitas intensitas sedang itu kalau misalkan kutip dari Kemenkes gitu ya, pengertiannya adalah bahwa ketika kita beraktivitas, denyut jantung kita lebih cepat, terus frekuensi nafas kita juga lebih cepat, terus sedikit berkeringat, baik dalam prosesnya atau sesudahnya. Lalu apa namanya, kita masih bisa berbicara tapi tidak bisa bernyanyi. Jadi itu definisi dari aktivitas intensitas sedang. Nah, dan yang paling membutuhkan olahraga itu adalah pekerja kantor. Kenapa pekerja kantor? Karena ini tahu nggak logo apa? Ada yang tahu kan? Pasti pada tahu lah. Katanya NGO. Kimia Farma aja. Hah? Kimia Farma. Aduh. Jadi ini mirip sih emang, cuman ada logo ular gitunya kan ya. Jadi ini tuh Pasti. logo WHO ya, atau siapa? Logo WHO. Jadi si WHO ini adalah World Health Organization, yang dimana mereka mengurus tentang seputaran kesehatan gitu di dunia gitu lingkupnya.
lingkupnya global. Nah, jadi WHO ini merekomendasikan kita kita manusia gitu ya, melakukan aktivitas intensitas sedang tadi minimal 30 menit dalam sehari. Itu rekomendasi gitu untuk kita sebagai manusia yang tadi didesain untuk bergerak. Nah, si aktivitas intensitas sedang ini minimal 30 menit dalam sehari. Kayak gitu. Nah, hubungannya dengan kenapa menurut saya pekerja kantor gitu yang paling membutuhkan olahraga ini, karena kok nggak bisa. Nah, karena ada 3 faktor ini gitu kita sebagai pekerja kantor. Pertama, time gitu ya, waktu. Waktu kita banyak disita oleh pekerjaan atau deadline gitu ya. Mengurus dokumen tadi, terus ada deadline-nya tadi membuat materi, terus tadi kan Kang Dery, Kang Arif mungkin yang pekerjaannya sebagai content creator gitu, bikin video yang pasti ngeditnya berjam-jam gitu ya. Terus apa namanya, saya pribadi gitu ya sebagai finance gitu membuat laporan keuangan yang dimana kita tuh waktunya sering tersita atau digunakan untuk mengurus pekerjaan gitu sebagai pekerja kantor. Terus yang kedua itu adalah places atau tempat gitu ya, dimana gak semua kantor punya privilege untuk karyawannya agar mudah berolahraga gitu ya. Jadi ada beberapa kantor yang memang di dalam kantor itu ada fasilitas olahraga atau mereka mengagendakan olahraga bersama dengan karyawan gitu ya biasanya. Nah, tapi itu mungkin perbandingannya tidak besar gitu. Banyaknya yang tidak memiliki fasilitas olahraga itu. Jadi kedua mungkin hambatannya adalah tempat. Nah, terus yang ketiga adalah habit gitu ya, kebiasaan. Ya kebiasaan kita yang apa namanya ya tadi gitu, diam dalam posisi dalam posisi diam yang cukup lama gitu ya sampai berjam-jam tidak bergerak, dan akhirnya itu tuh bisa mengganggu metabolisme tubuh kita gitu ya, seperti peredaran darah, terus pemecahan lemak. Nah, itu tuh metabolisme kita terganggu karena otot dan sendi kita tidak bergerak. Dan akhirnya banyak penyakit-penyakit gitu ya dari situ, seperti ya tadi kolesterol, diabetes, gula darah, terus penyakit-penyakit otot atau persendian gitu ya, biasanya low back mungkin kalau misalnya sebagai pekerja kantor. Itu kebetulan juga keresahan saya ini datang dari saya sendiri yang akhirnya mengidap low back karena pola hidup yang seperti itu. Dan setelah sudah mengidap low back dan penyembuhannya itu cukup merepotkan gitu ya. Nah, tapi masih bisa kalian melakukan sesuatu walaupun ada 3 hambatan itu. Apa sih yang bisa dilakuin? Nah, dengan 3 tantangan yang tadi yang membuat olahraga itu sangat penting bagi pekerja kantor. Yang bisa dilakukan itu yang pertama mengalokasikan waktu atau mencuri-curi waktu gitu ya. Terus yang kedua memanfaatkan objek-objek di dalam kantor. Misalkan kita kan di kantor pastinya tentu ada meja, terus pasti kantor gitu ya ada dinding atau ada kursi kayak gitu. Terus memfasilitasi kegiatan olahraga bersama. Jadi kita secara khusus mengagendakan olahraga bersama seperti misalkan badminton bersama atau futsal gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang mengalokasikan waktu atau curi-curi waktu ini bisa sebenarnya kita mengakalinya seperti misalkan kita udah jarang banget ya pakai transportasi umum, apalagi berjalan kaki atau bike to work gitu ya. Nah, kita kebanyakannya udah pakai kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Nah, cara mengakalinya tuh bisa aja kita parkir gitu ya. Ini contohnya kenapa ada mobil parkir di Gurun Sahara. Jadi kita bisa aja parkir di Gurun Sahara, terus jalan ke kantornya gitu. Ya maksudnya intinya kita parkir agak jauh sedikit dari kantor dan kita jalan gitu ke kantor. Jadi setidaknya saat kita dari parkiran menuju kantor dan balik lagi dari kantor menuju parkiran, kita melakukan aktivitas intensitas sedang tadi gitu, berjalan. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa dilakukan dengan objek yang ada di kantor, dengan memanfaatkan objek yang ada di kantor.
Yang pertama kita bisa melakukan olahraga tricep gitu ya, yang gambar pertama nih yang ujung kiri atas. Itu kita bisa pakai kursi kita sebagai penumpunya. Terus kita bisa melakukan gerakan ini. Lalu kita juga bisa memanfaatkan dinding kantor gitu ya untuk melakukan wall sit ini namanya. Seperti itu. Terus yang ketiga kita bisa melakukan squat. Ini squat dengan bantuan kursi. Kita bisa posisi seperti itu dan naik turun gitu. Dan ini yang terakhir ini squat tapi tidak memakai kursi gitu. Karena ya squat kan kita nggak baring-baring di lantai gitu ya, jadi nggak perlu matras, sehingga baju kerja kita jadi nggak baju skena kita yang kemarin Kang Dery bahas jadi nggak kotor gitu. Karena kan harganya mahal gitu ya. Nah, atau kita bisa mengagendakan tadi yang saya sebut, kita mungkin bisa aja mengagendakan aktivitas olahraga bersama seperti bisa tenis meja bersama gitu. Banyak kantor yang kalau misalkan dirasa bikin fasilitas gym terlalu besar gitu ya budgetnya, banyak yang beli tenis meja gitu, meja pingpong. Jadi kita bisa olahraga gitu di dalam kantor. Atau futsal gitu ya, kebanyakannya futsal gitu. Banyak kantor yang saya tahu gitu, banyak kantor yang mengagendakan kegiatan olahraga ini. Biasanya perbankan sih ya, rata-rata mereka ada futsal, ada basket, dan akhirnya mereka mengagendakan juga kompetisi antar bank gitu. Terus bisa bersepeda bersama. Mungkin saya lihat di sini yang sering bersepeda Kang Dery gitu ya, dengan teman-temannya di Cianjur sana gitu, teman-teman skenanya, skena sepeda. Itu juga kita bisa agendain sepeda bareng-bareng gitu, naik sepeda bareng-bareng. Atau Kang Dery mungkin sebagai inisiator gitu ya, bisa dari Cianjur bawa sepeda ke Bandung, terus kita ajak bareng-bareng gitu, ayo kita sepedahan di Asia Afrika misalkan. Nanti balik lagi ke Cianjurnya sendiri tapi nggak usah ajak-ajak gitu. Terus yang terakhir ada lari bersama. Kita bisa kayak kegiatan lari bersama sambil senam gitu ya, seperti itu. Atau badminton gitu. Nah, ini ada beberapa aplikasi juga teman-teman ya. Kalau misalkan memang teman-teman ingin memprioritaskan waktu untuk berolahraga dalam sehari itu 30 menit gitu ya minimal. Nah, di sini itu ada 4 aplikasi. Kenapa saya ambil 4 aplikasi ini? Karena 4 aplikasi ini tuh ratingnya paling tinggi di App Store gitu ya. Di atas 2000 ratingnya. Jadi mungkin ini yang paling baik dan direkomendasikan oleh pengguna App Store gitu. Yang pertama ini ada 30 days workout, terus yang kedua ada lose weight in 30 days, yang ketiga ada home workout, dan yang keempat ada workout woman gitu. Nah, di sini ada video kira-kira seperti ini user interface-nya ketika kita membuka aplikasinya. Di sini cukup lengkap juga fitur-fiturnya ya. Jadi kita bisa mengisi kebiasaan kita makan, kebiasaan kita sehari-hari, terus berat badan kita, tinggi badan kita, dan kondisi tubuh kita yang sekarang seperti apa gitu dalam bentuk gambar gitu ya. Terus kita ingin bentuk tubuh kita seperti apa, atau goalsnya ingin jadi seperti apa. Nah, terus kita juga pengen latihannya itu berapa kali dalam seminggu gitu. Nah, nanti di sini tuh mereka mengkalkulasikan sendiri kira-kira apa latihan yang cocok untuk kita, olahraga yang cocok untuk kita, dan tanggal berapa kita bisa mencapai target kita yang tadi gitu. Nah, seperti ini. Yang sebelahnya juga sama, kurang lebih aplikasi-aplikasi ini fiturnya hampir sama sih ya, cuman ada beberapa yang punya fitur mengelola makan. Kayak lose weight in 30 days ini dia ada fitur untuk mengelola makan atau intermittent fasting gitu ya. Nah, di situ tuh dia merekomendasikan kita hari ini kurang makan yang mengandung protein loh, kita hari ini kurang makan yang mengandung mineral loh, misalkan kayak gitu. Nah, jadi gizinya tuh dikontrol gitu oleh si aplikasi itu. Nah, terus setelah dikalkulasi tadi itu keluarlah beberapa latihan dan contoh-contohnya. Nah, seperti kayak gini kan ya, ada mountain climber, terus ada push up. Nah, nanti ini ada iklan karena aplikasinya berbayar gitu ya kalau misalkan mau free ads.
Jadi kalau gratisan ya gitu, iklan keluar pop upnya. Nah terus di sini banyak banget latihannya bermacam-macam. Ini dalam satu kali latihan dalam seharinya gitu. Nah nanti setelah sambil mulai eh, latihannya tuh si aplikasinya menjelaskan juga bahwa mountain climber tuh untuk apa sih, ngebangun otot apa sih. Jadi kita teredukasi juga dengan gerakan ini tuh emang berpengaruh apa ke fisik kita kayak gitu. Cuman ya ini, nah ini contoh yang tadi yang mengatur pola makan juga, tapi nggak semua aplikasi punya. Nah jadi kayak gitu teman-teman, jadi aplikasi ini. Cuman sedikit catatan, sebenarnya olahraga itu menurut saya tujuannya emang harus untuk sehat aja ya gitu ya, untuk sehat, menjaga pola hidup sehat. Dan ketika apa namanya, tujuan kita untuk mengurangi berat badan atau untuk membentuk massa otot itu mungkin bonus ya menurut saya gitu. Karena yang pertama itu memang harus niatnya adalah ingin pola hidup sehat agar dalam jangka lama gitu kita itu dijadikan sebuah culture gitu ya di hidup kita gitu, sebuah budaya yang biasa terus terus dilakukan kayak gitu. Nah kesimpulannya, jadi kita harus berolahraga ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai yang tadi direkomendasikan WHO, kita harus olahraga itu dalam 30 menit dalam sehari. Atau kita harus beraktivitas intensitas sedang gitu ya dalam 30 menit dalam sehari. Terus ya bagaimanapun sebagai pekerja kantoran yang memiliki waktu dan tempat terbatas, kita tetap harus memenuhi kebutuhan tubuh kita ini. Jadi jangan jadikan itu adalah batasan. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ditanya gitu ya, Daf ada waktu nggak buat ini? Aduh nggak ada waktu, karena gini gini gini. Misalkan sebenarnya kita tuh nggak punya waktu, bukannya tidak ada waktu. Kita tuh selalu, manusia tuh selalu punya waktu. Hanya kita tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Ya kalau saya nggak punya waktu, saya meninggal dong. Saya nggak bisa hidup gitu ya. Waktu saya udah habis kan berarti kalau nggak punya waktu gitu. Jadi sebenarnya kita selalu punya waktu, tapi hanya tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Dan saya harapannya dengan materi yang saya isi hari ini, kita bisa menimbulkan kesadaran bersama bahwa aktivitas berintensitas sedang atau olahraga ini sangat penting bagi pola hidup kita.